Hai sobat, kembali lagi bersama Komik Kabi. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul The Revenge of the Betrayer Strongest Knight. Di chapter sebelumnya, terlihat pertarungan antara Shiro dengan monster yang telah mengambil alih tubuh Tuan Ken. Monster tersebut kemudian bersinkronisasi dengan serpihan flame blade yang didapat dari tubuh Lion. Kemudian, muncullah sosok Demon Art wujud perubahan dari tubuh Ken sebelumnya. Melihat hal tersebut, Shiro sangat terkejut. Dia menyadari bahwa monster tersebut bukan lagi Tuan Ken yang sebelumnya. Shiro kemudian menanyakan siapakah sosok itu. Sosok itu kemudian menjawab, "Akhirnya aku telah kembali ke dunia ini." Siapakah aku? Itu tidaklah penting. Lagi pula kau juga akan menemui ajalmu. Seketika itu juga, monster tersebut terlihat mengaktifkan skillnya, yakni Nine-Headed Evil Dragon Formation. Muncullah naga berkepala 9 yang langsung menyerang ke arah Shiro. Shiro terlihat melompat menghindari serangan brutal dari naga tersebut. Namun tak berhenti sampai di situ. Kesembilan naga tersebut kembali menyerang Shiro secara bersamaan. Shiro pun tidak tinggal diam. Dia langsung menebaskan pedangnya menggunakan teknik Demon Lord Slash yang langsung mengenai para naga itu. Ledakan besar pun terlihat akibat serangan tersebut. Namun hal tak terduga terjadi. Dari arah belakang muncul Demon Art yang berusaha menyerang tubuh Shiro dan memukulnya dengan kuat. Badan Shiro pun terlempar ke tanah. Namun pukulan itu tidak berdampak apapun. Shiro tetap mampu bertahan. Tak berhenti sampai di situ. Demon Art kembali mencoba menyerang Shiro. Shiro kemudian menahan serangan tersebut menggunakan teknik perlindungan yakni Shell Shield. Badannya terlihat diselimuti mana berwarna hijau. Namun hal tersebut terlihat sia-sia. Tameng tersebut mampu dihancurkan oleh Demon Art. Badan Shiro kembali terpental jauh ke dinding bangunan kota. Melihat hal itu, Mucius pun berkata, "Sayang sekali, saat ini Knight terkuat terlihat berada dalam posisi yang menyedihkan." Mendengar hal itu, Shiro berkata bahwa dia tidak tahu siapakah monster itu. Dia memang terlihat sangat kuat untuk dilawan. Di sisi lain, Demon Art yang melihat kehadiran Mucius pun berkata, "Sedang apakah wanita ini di sini? Apakah kau juga akan membunuhku?" ucapnya. "Kau tahu sebuah keadilan tidak harus diwakili dengan kekuatan kasar. Dengan mengikuti benang takdir adalah sebuah jalan pintas menuju sebuah kemenangan," ucap Mucius sambil mengangkat tongkatnya. Dia terlihat mengaktifkan skill magicnya. Di situasi itu, tatapan mata Demon Art seketika berubah. Terlihat tubuh Tuan Ken yang tak berdaya sedang terikat benang di sekujur tubuhnya. Mucius mencoba meyakinkan Tuan Ken yang berada di dalam tubuh Demon Art bahwa dia tidak boleh hanya menjadi sebuah boneka dari takdir. Jika tidak, dia akan menghilang dari ingatan orang-orang. Mucius juga mengingatkan akan mimpi-mimpi Tuan Ken selama ini. Mendengar hal itu, Tuan Ken menjadi tersadar. Dia kemudian teringat tentang kebersamaannya dahulu bersama Aisyah, baik saat masa-masa senang maupun di saat masa sulit. Dia selalu berusaha melindungi Aisyah dari orang-orang yang berniat menyakitinya. Dan sampai di mana dia berhasil memimpin kastil tersebut. Tuan Ken sangat terpukul mengingat semua itu. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundak Tuan Ken. Bayangan Aisyah muncul di hadapannya dan mengingatkan tentang keinginan mereka berdua untuk memimpin kerajaan. Seketika, Tuan Ken pun tersadar. Dia berkata bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi keinginannya. Tuan Ken kemudian bangkit dan berusaha mengambil alih tubuh monster tersebut. Merasakan hal tersebut, Demon Art terlihat sangat geram. "Kenapa kau bangun kembali? Kau seharusnya tetap tertidur. Kau seharusnya tidak melawan seorang dewa." Dengan tegas Tuan Ken pun menjawab, "Aku tidak peduli. Kau dewa atau apapun itu. Kau harus keluar dari tubuhku, karena kau telah menghalangi jalanku." Perdebatan sengit terjadi antara Tuan Ken dan Demon Art. Melihat hal ini, Shiro pun tertegun. Mucius hanya berkata bahwa dia hanya memberikan sedikit benang takdir pada tubuh Ken, dan sisanya biarkanlah Ken yang menentukan. Demon Art tetap berusaha untuk menguasai sepenuhnya tubuh itu. Dia berusaha memberikan rasa sakit kepada tubuh Tuan Ken, agar Tuan Ken bisa takluk dan mengikutinya. Namun Tuan Ken tidak menyerah.
Aku takkan kalah, ucap Tuan Ken sambil menahan kobaran api yang menyelimuti tubuhnya. Di situasi itu, Mucius melihat bahwa Tuan Ken telah mencapai batasannya. Dia kemudian memberitahu Shiro untuk mengakhiri secepatnya pertarungan itu. Namun Shiro tetap terlihat kebingungan. Dengan cara apa dia melakukannya? Mucius kemudian memberitahu bahwa jika Shiro bisa bersinkronisasi dengan serpihan Purple Flame Blade, Ring of Blood mengatakan bahwa Shiro dapat memenangkan pertempuran itu. Mendengar hal itu, Shiro terlihat meyakini bahwa dia dapat melakukan itu, dan pastinya dia akan bisa menang. Namun tanpa disadari, belati miliknya yang berisi serpihan tersebut telah menghilang dari genggamannya. Belati tersebut terlihat tergeletak di puing-puing reruntuhan bangunan sekitar kota. Di situasi lain, terlihat bahwa Tuan Ken tidak mampu mengendalikan lagi tubuhnya. Badannya terlihat telah sepenuhnya tenggelam dari kobaran api yang melahap tubuh dan jiwanya. Dalam kondisi itu, Demon Art berkata bahwa waktu bermain telah habis. Sekarang waktunya untuk serius. Pertempuran pun kembali terjadi antara Shiro dan Demon Art. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Demon Art ke arah Shiro. Dalam kondisi itu, Shiro hanya bisa terlihat menahan serangan tersebut. Dia menoleh ke berbagai arah untuk mencari keberadaan belatinya tersebut. Aku harus segera menemukan belati itu, ucap Shiro. Dalam keadaan itu, sambil terus-menerus menyerang Shiro, Demon Art berkata, apakah manusia bisa mengerti? Dia telah tertidur selama ribuan tahun di dalam kegelapan dan kesedihan. Shiro terlihat tetap berusaha menahan serangan tersebut menggunakan skillnya. Namun hal itu tetap sia-sia. Kekuatannya tidak bisa menahan pukulan Demon Art. Badan Shiro kembali terpental akibat serangan tersebut. Sambil berkata dengan penuh kesombongan, Demon Art mengingatkan bahwa Shiro tidak akan memahami bahwa mustahil seorang manusia bisa menahan amarah dari dewa. Shiro kemudian bangkit dan berkata, kau salah. Aku bukan lagi seorang manusia. Demon Art heran dengan ucapan Shiro tersebut. Aku ini adalah roh gentayangan dari kehidupan panah. Shiro kemudian mengaktifkan skillnya, yakni Shadow Curtain. Terlihat pancaran energi gelap keluar dari tubuhnya dan menyerang ke arah Demon Art. Melihat hal itu, Demon Art sangat terkejut. Kecepatan gerakan Shiro terlihat meningkat pesat. Badannya melesat cepat dan muncul dari arah belakang tubuh Demon Art. Dia menghujamkan pukulannya tepat ke arah badan Demon Art, yakni dengan menggunakan teknik Strike of the Overlord. Demon Art berusaha menangkisnya. Dia keheranan. Kenapa teknik Shiro begitu bervariasi? Demon Art kembali berhasil menahan serangan Shiro. Di situasi itu, Shiro berpikir bahwa dia harus segera mengakhiri pertarungan tersebut, karena pertarungan dengan durasi lama tentu tidak akan bagus untuk tubuhnya. Dia kemudian berpaling ke arah lain, dan berniat untuk segera mencari dan mendapatkan belati miliknya. Di kejauhan, terlihat kilapan objek yang ternyata itu adalah belati miliknya. Shiro kemudian berusaha dengan cepat untuk mendapatkannya. Namun sayangnya, Demon Art juga menyadari hal tersebut. Dia menyadari bahwa Shiro ternyata sedang menuju ke arah serpihan Purple Flame Blade. Mengetahui hal tersebut, Demon Art tidak tinggal diam. Dengan penuh semangat dia mengejar Shiro dan berusaha menggagalkan usaha Shiro tersebut. Dan saat Shiro berusaha menggapai belatinya, tiba-tiba dari arah samping Demon Art muncul. Shiro sangat terkejut menyaksikan hal itu. Demon Art pun kembali memukul tubuh Shiro hingga terpental ke dinding bangunan kota, tanpa sempat berhasil mengambil belatinya tersebut. Demon Art kemudian berhasil mengambil serpihan tersebut. Ini sudah berakhir. Ini serpihan terakhir yang kucari. Sekarang telah menjadi milikku, ucap Demon Art. Kemudian ledakan besar terlihat di area itu. Shiro pun terlihat khawatir menyaksikan hal tersebut. Dalam situasi itu, Demon Art terlihat sangat senang. Dia berkata, selama 3000 tahun aku menunggu. Akhirnya aku mendapatkan kembali kekuatan asliku. Seluruh dunia akan bersujud kepadaku. Sambil berlari ke arah Demon Art, Shiro berkata bahwa dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu, di ruang bawah tanah Kastil Lin, terlihat Mucius sedang menghampiri tempat di mana sebelumnya Aisyah terbelenggu. Dia kemudian menggunakan skill magicnya. Kemudian terlihat Tuan Ken kembali bangkit.
Aku takkan membiarkan siapapun menghalangiku, ucap Tuan Ken berteriak dengan penuh semangat. Di situasi lainnya, Demon Art terlihat percaya diri dengan kekuatannya sekarang. Akhirnya aku bisa menang. Kau akan segera kuhabisi, ucapnya. Melihat hal itu, Shiro pun tidak tinggal diam. Dia kemudian kembali mencoba menyerang tubuh Demon Art dengan pukulannya. Demon Art kembali mampu menahan serangan tersebut. Begitu sinkronasi selesai, kau akan menjadi mayat yang pertama, ucap Demon Art dengan penuh keyakinan. Namun tiba-tiba, sesuatu terjadi. Tuan Ken pun kembali muncul berusaha mengambil alih tubuh tersebut. Demon Art terlihat kembali tidak mampu sepenuhnya mengendalikan tubuhnya, karena tubuh kembali terbagi dengan Tuan Ken. Apa kau mencoba kembali mencuri tubuhku? Kau ini tentunya layak dibunuh berkali-kali, ucap Demon Art dengan penuh amarah. Pertarungan mengambil alih kendali tubuh pun kembali terjadi antara Tuan Ken dan Demon Art. Melihat situasi itu, Shiro pun terlihat kembali bersemangat. Tentunya ini adalah kesempatan terbaik bagi Shiro untuk mengambil kembali serpihan itu. Cerita berlanjut ke chapter berikutnya. Terima kasih bagi para sobat yang sudah menonton.